never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Bos Ducati optimistis, Marc Marquez harus juara dunia dengan Desmosedici GP25. Keberhasilan Marc Marquez menyesuaikan diri dengan Desmosedici GP25 dalam waktu singkat semakin memantapkan keyakinan tim Ducati Lenovo menghadapi musim MotoGP 2025. Bos besar Ducati, Claudio Domenicali, secara terbuka menyatakan bahwa target mereka sangat jelas, membawa Marquez meraih gelar juara dunia bersama Francesco Bagnaia. Dengan motor yang sudah terbukti kompetitif, Domenicali menegaskan bahwa Ducati kini memiliki semua elemen untuk mendominasi MotoGP. Desmosedici GP25 adalah motor terbaik yang pernah kami buat, ujar Domenicali dalam wawancara terbaru. Dengan kemampuan teknis yang terus kami sempurnakan, ditambah pengalaman dan bakat Marc Marquez, kami tidak melihat ada alasan untuk tidak memenangkan kejuaraan dunia tahun ini. Kepercayaan diri Ducati datang dari hasil positif tes pramusim di Barcelona pada 19 November 2024 lalu. Marquez, yang baru beberapa bulan bergabung dengan tim pabrikan Ducati, berhasil finish di posisi keempat. Prestasi ini hanya terpaut tipis dari rekan setimnya, Francesco Bagnaia, yang finish ketiga. Sejak memutuskan pindah dari Gresini Racing ke Ducati Lenovo, Marquez membawa ekspektasi besar. Setelah musim yang penuh tantangan bersama Honda dan satu musim adaptasi bersama Gresini, Marquez kini berada di posisi terbaik untuk kembali merebut gelar juara dunia. Namun, tantangan ini bukan hanya soal motor. Domenicali dan General Manager Ducati, Gigi Dall'Igna, telah menetapkan pendekatan yang terfokus pada pengembangan terus-menerus. Kami membutuhkan Marc bukan hanya untuk menjadi pembalap tercepat, tetapi juga pemimpin dalam pengembangan motor. Itu adalah peran utama yang kami percayakan kepadanya, ungkap Dall'Igna. Meskipun motor GP25 dipuji sebagai salah satu paket terbaik di lintasan, Marquez tetap merendah. Motor ini memang luar biasa, tetapi kompetisi tidak pernah mudah, ujarnya. Saya tahu ekspektasi tinggi, tetapi saya juga sadar akan tekanan untuk tampil konsisten di setiap balapan. Ia juga menambahkan bahwa bekerja bersama tim pabrikan memiliki tuntutan lebih tinggi. Di Ducati, tidak ada tempat untuk kesalahan. Semua orang bekerja dengan intensitas penuh, dan itu adalah tantangan yang saya nikmati, kata Marquez. Selain tekanan internal, Marquez juga harus menghadapi persaingan ketat dari dalam tim. Francesco Bagnaia, yang telah memberikan 2 gelar juara dunia untuk Ducati pada 2022 dan 2023, juga memiliki motivasi tinggi untuk mempertahankan statusnya sebagai pembalap utama. Pecco, Bagnaia, adalah pembalap hebat, dan saya sangat menghormatinya, kata Marquez. Kami memiliki hubungan kerja yang baik, dan saya yakin itu akan membantu tim mencapai hasil terbaik. Namun, Domenicali dengan tegas menekankan pentingnya menjaga keseimbangan di antara kedua pembalapnya. Persaingan sehat adalah hal yang baik, tetapi tujuan kami adalah memenangkan kejuaraan konstruktor dan individu. Untuk itu, kami membutuhkan keduanya berada di puncak permainan mereka. Dengan paket motor Desmosedici GP25 yang kompetitif, 2 pembalap kelas dunia, dan tim teknis yang solid, Ducati terlihat siap untuk mendominasi musim MotoGP 2025. Domenicali percaya bahwa ini adalah momen penting dalam sejarah tim. Ducati telah bekerja keras untuk mencapai posisi ini. Sekarang, dengan Marc Marquez dan Francesco Bagnaia, kami memiliki peluang besar untuk mencetak rekor baru, pungkasnya. Bagi penggemar MotoGP, musim 2025 menjanjikan persaingan yang menarik. Semua mata kini tertuju pada Marc Marquez. Apakah ia akan mampu menjawab tantangan besar Ducati dan kembali menjadi juara dunia? Waktu yang akan menjawab. Pedro Acosta jadi rebutan Ducati di tengah krisis KTM. Langkah cepat Gigi Dall'Igna untuk masa depan Ducati di MotoGP. Dunia MotoGP dikejutkan oleh kabar kebangkrutan KTM AG, perusahaan induk pabrikan KTM. Dengan utang yang mencapai 3 miliar euro, sekitar 50 triliun rupiah, masa depan KTM di MotoGP menjadi bahan perbincangan hangat.
Meski CEO KTM, Stefan Pierer, dan Direktur KTM Motorsport, Pete Bearer, terus menyuarakan keyakinan bahwa situasi ini tidak akan mengganggu program balap mereka, tanda-tanda krisis mulai terlihat. Pada 3 Desember 2024, Motorsport.com melaporkan bahwa KTM akan menghentikan pengembangan motor untuk musim MotoGP 2025 demi mengurangi biaya operasional. Keputusan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan penggemar dan Dorna Sports, pemegang hak komersial MotoGP, yang disebut tengah mempersiapkan rencana darurat jika KTM mundur dari kompetisi. Di tengah ketidakpastian ini, nama Pedro Acosta menjadi topik utama. Pembalap muda bertalenta yang saat ini membela KTM tersebut dilaporkan telah menjadi target utama Ducati. Gigi Dall'Igna, bos teknis Ducati Corse, bergerak cepat membuka negosiasi dengan manajer Acosta, Albert Valera, untuk memastikan pembalap asal Spanyol itu masuk ke dalam rencana besar Ducati di masa depan. Pedro Acosta telah mencuri perhatian sejak debutnya di Moto3 pada 2021, di mana ia langsung meraih gelar juara dunia. Performa luar biasa itu berlanjut di Moto2, hingga membuatnya dipromosikan ke kelas Premier bersama KTM. Namun, kebangkrutan KTM membuat masa depannya di MotoGP menjadi tanda tanya besar. Menurut laporan media Italia, Albert Valera, manajer Acosta yang juga memegang karir pembalap seperti Jorge Martin dan Aleix Espargaro, tengah mencari opsi terbaik untuk melindungi masa depan kliennya. Dalam situasi ini, Ducati muncul sebagai penyelamat potensial, menawarkan stabilitas dan peluang untuk menjadi bagian dari proyek ambisius tim Borgo Panigale. Pedro Acosta adalah salah satu talenta paling menarik di MotoGP saat ini. Jika situasi KTM tidak membaik, kami yakin Acosta adalah investasi jangka panjang yang layak bagi Ducati, ujar salah satu sumber internal Ducati. Langkah cepat Gigi Dall'Igna menunjukkan keseriusan Ducati dalam mendekati Pedro Acosta. Bos teknis yang dikenal sebagai arsitek dominasi Ducati di MotoGP ini langsung melakukan pembicaraan dengan Albert Valera untuk membahas kemungkinan kontrak jangka panjang. Menurut laporan, Ducati tidak hanya berencana menjadikan Acosta pembalap utama di masa depan, tetapi juga menempatkannya sebagai simpanan strategis yang bisa menggantikan posisi pembalap pabrikan jika diperlukan. Dalam wawancaranya, Gigi Dall'Igna mengakui bahwa Acosta memiliki potensi untuk menjadi ikon MotoGP berikutnya. Pedro Acosta adalah pembalap yang sangat berbakat. Dia memiliki semua kualitas yang dibutuhkan untuk menjadi juara dunia di kelas Premier. Kami yakin dia akan menjadi aset besar bagi Ducati, baik sekarang maupun di masa depan, ujar Dall'Igna. Keputusan KTM untuk membekukan pengembangan motor untuk 2025 menunjukkan bahwa situasi keuangan mereka semakin memprihatinkan. Dorna Sports, yang bertugas menjaga stabilitas MotoGP, disebut telah memanggil para pembalap KTM untuk memberikan jaminan bahwa karir mereka tetap aman. Namun, jika KTM benar-benar mundur dari MotoGP, hal ini akan meninggalkan kekosongan besar di grid. Tidak hanya kehilangan salah satu tim pabrikan yang kompetitif, tetapi juga hilangnya program pengembangan pembalap muda yang selama ini menjadi andalan KTM. Ducati, di sisi lain, melihat situasi ini sebagai peluang emas untuk memperkuat dominasi mereka. Setelah sukses dengan Francesco Bagnaia dan Jorge Martin, Ducati ingin memastikan keberlanjutan proyek mereka dengan mendatangkan talenta muda seperti Pedro Acosta. Jika Acosta resmi bergabung dengan Ducati, ia tidak hanya akan mendapatkan motor yang kompetitif tetapi juga dukungan penuh dari tim teknis terbaik di grid. Dengan pengalaman Dall'Igna dalam mengembangkan motor juara, peluang Acosta untuk bersinar di MotoGP akan semakin besar. Hingga saat ini, belum ada keputusan resmi terkait masa depan Pedro Acosta. Namun, langkah cepat Ducati menunjukkan bahwa mereka tidak ingin kehilangan kesempatan untuk merekrut pembalap muda yang digadang-gadang sebagai bintang MotoGP masa depan. Bagi Acosta, keputusan ini tidak hanya soal menemukan tim baru, tetapi juga memastikan bahwa ia berada di lingkungan yang mendukung perkembangan karirnya. Dengan ketidakpastian yang menyelimuti KTM, bergabung dengan Ducati bisa menjadi langkah terbaik untuk memastikan masa depannya di kejuaraan ini. Di sisi lain, penggemar MotoGP akan terus memantau perkembangan situasi ini, menjadikannya salah satu saga paling menarik menjelang musim 2025. Apakah Pedro Acosta akan benar-benar menjadi bagian dari keluarga Ducati? Atau KTM mampu bangkit dari krisis dan mempertahankan talenta mudanya? Jawaban atas pertanyaan ini masih menjadi misteri yang dinanti.
don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Frankie Cacerdi kagum, Marc Marquez tunjukkan magisnya dengan Desmos Edici GP25 di tes pramusim MotoGP 2025 Barcelona. Mantan kepala kru Marc Marquez di Gresini Racing, Frankie Cacerdi, tak mampu menyembunyikan kekagumannya terhadap performa luar biasa Marquez pada tes pramusim MotoGP 2025 di sirkuit Barcelona, 19 November 2024. Marquez, yang kini berseragam Ducati Lenovo, berhasil menempati posisi keempat tercepat dalam debutnya menjinakkan Desmos Edici GP25. Cacerdi, yang pernah bekerja sama dengan Marquez selama musim 2024, mengakui bahwa bakat dan kerja keras pembalap 8 kali juara dunia itu adalah sesuatu yang spesial. Cacerdi menyatakan bahwa ia tidak terkejut melihat Marquez tampil begitu kompetitif meski baru bergabung dengan tim pabrikan Ducati. Marc adalah pembalap dengan bakat alami yang luar biasa. Dimanapun dia berada, dia akan menemukan cara untuk tampil cepat, ujar Cacerdi. Menurutnya, transisi Marquez dari tim satelit Gresini Racing ke Ducati Lenovo terlihat mulus, yang mencerminkan kemampuan adaptasi sang pembalap. Dia seperti spons yang menyerap segala informasi teknis. Dengan Desmos Edici GP25, dia langsung menunjukkan performa optimal, membuktikan mengapa dia masih dianggap salah satu pembalap terbaik sepanjang masa, tambah Cacerdi. Pada tes pramusim di Barcelona, Marquez mencoba dua motor berbeda, Desmos Edici GP24 yang ia gunakan selama musim 2024 dan Desmos Edici GP25, motor baru yang dirancang untuk musim 2025. Hasilnya menunjukkan bahwa GP25 memiliki potensi luar biasa, dengan Marquez hanya tertinggal beberapa sepersepuluh detik dari rekan setimnya, Francesco Bagnaia, yang menempati posisi ketiga. Marquez sendiri mengaku senang dengan perkembangan GP25. Motor ini lebih mudah dikendarai dibandingkan dengan GP24. Ada banyak hal positif, tetapi kami masih memiliki pekerjaan yang harus dilakukan untuk menyempurnakannya, ujar Marquez usai tes. Cacerdi mengungkapkan bahwa musim 2024 bersama Gresini Racing memberi Marquez waktu untuk menemukan kembali kepercayaan dirinya setelah musim sulit bersama Honda. Bersama Gresini, Marc bisa fokus pada balapannya tanpa terlalu banyak tekanan. Itu adalah musim penting yang mempersiapkannya untuk tantangan lebih besar bersama Ducati Lenovo, kata Cacerdi. Sebagai kepala kru saat itu, Cacerdi menilai bahwa salah satu kekuatan utama Marquez adalah kemampuannya memberikan umpan balik yang sangat detail kepada para insinyur. Dia selalu tahu apa yang dia inginkan dari motornya, dan dia mampu menjelaskannya dengan sangat jelas. Itulah yang membuat Ducati bisa memanfaatkan potensinya secara maksimal, tambahnya. Cacerdi juga memuji sinergi antara Marquez dan tim Ducati Lenovo. Menurutnya, kombinasi antara bakat Marquez dan keunggulan teknis Ducati menciptakan potensi besar untuk mendominasi MotoGP 2025. Ducati adalah tim yang sangat terorganisir. Dengan Marc di dalamnya, mereka memiliki salah satu paket terbaik yang pernah ada di MotoGP, ujarnya. Dengan performa gemilang pada tes pramusim, ekspektasi terhadap Marquez di musim 2025 semakin tinggi. Meski demikian, Frankie Cacerdi yakin bahwa Marquez tidak akan terbebani oleh tekanan. Dia adalah seorang juara sejati. Dia tahu bagaimana mengelola tekanan dan tetap fokus pada tugasnya, kata Cacerdi. Marquez sendiri tetap rendah hati meski menunjukkan kecepatan luar biasa di Barcelona. Ini baru langkah awal. Saya akan terus bekerja keras bersama tim untuk memastikan bahwa kami siap menghadapi musim yang panjang dan penuh tantangan, ujarnya. Melihat performa menjanjikan Marquez, Gigi Dall'Igna dan Claudio Domenicali memiliki keyakinan bahwa Ducati bisa terus berada di puncak kompetisi MotoGP. Sementara itu, Frankie Cacerdi merasa bangga pernah menjadi bagian dari perjalanan Marquez, seorang pembalap yang tak henti-hentinya memberikan kejutan di dunia balap motor. Claudio Domenicali undang Marc Marquez ke Borgo Panigale,
ajukan tawaran jadi pembalap utama Ducati Lenovo di MotoGP 2025. CEO Ducati, Claudio Domenicali, baru-baru ini mengundang Marc Marquez ke markas besar Ducati di Borgo Panigale. Dalam pertemuan tersebut, Domenicali menyampaikan tawaran spesial kepada pembalap Spanyol itu untuk menjadi pembalap utama sekaligus ujung tombak Ducati Lenovo dalam pengembangan Desmosedici GP25. Tawaran ini menjadi bukti kepercayaan besar Ducati terhadap kemampuan Marquez, yang baru saja bergabung dengan tim pabrikan setelah musim 2024 bersama Gresini Racing. Namun, Marc Marquez dengan rendah hati menolak tawaran tersebut. Ia memilih untuk mendukung Francesco Bagnaia sebagai pembalap utama, mengingat Bagnaia telah menjadi pilar sukses Ducati dengan meraih gelar juara dunia pada 2022 dan 2023. Dalam wawancaranya, Marc Marquez menegaskan bahwa keputusannya bukan karena kurang percaya diri, tetapi sebagai bentuk penghormatan kepada Bagnaia. Bagnaia adalah pembalap yang luar biasa dan telah memberikan banyak hal untuk Ducati. Saya baru bergabung di tim ini, dan saat ini, saya belum pantas untuk menjadi pembalap utama, ujar Marquez. Marquez juga menyebut bahwa fokus utamanya adalah membantu Ducati berkembang sebagai satu tim kuat. Saya di sini untuk bekerja keras dan mendukung tim. Prioritas saya adalah membawa Ducati ke level yang lebih tinggi bersama Bagnaia, tambahnya. Domenicali sendiri memuji Marc Marquez sebagai sosok pembalap yang memiliki kualitas kepemimpinan luar biasa. Menurutnya, Marquez tidak hanya membawa bakat luar biasa di lintasan, tetapi juga pendekatan yang positif dalam bekerja sama dengan tim. Marc adalah pembalap yang memiliki jiwa kepemimpinan. Dia tahu bagaimana bekerja dengan tim dan memberikan masukan yang berharga. Keputusan untuk tetap mendukung Bagnaia menunjukkan kebesaran hatinya dan dedikasinya untuk tim, ujar Domenicali. Domenicali juga menyebut bahwa kolaborasi antara Marquez dan Bagnaia adalah kombinasi ideal untuk membawa Ducati ke puncak MotoGP 2025. Keduanya memiliki gaya balap yang berbeda, tetapi saling melengkapi. Ini adalah keuntungan besar bagi Ducati dalam mengembangkan motor kami, tambahnya. Marc Marquez telah menunjukkan potensi besar dengan Desmosedici GP25 dalam tes pramusim MotoGP 2025 di sirkuit Barcelona. Dalam tes tersebut, ia finish keempat tercepat, sementara Bagnaia menempati posisi ketiga. Marquez memberikan masukan berharga kepada tim teknis Ducati, terutama terkait pengaturan elektronik dan keseimbangan motor. Desmosedici GP25 sudah sangat kompetitif, tetapi masih ada beberapa area yang perlu diperbaiki. Saya akan fokus membantu tim untuk menyempurnakan motor ini, ungkap Marquez. Sementara itu, Bagnaia juga menyambut baik kerjasama dengan Marquez. Ia menganggap kehadiran mantan juara dunia 8 kali itu sebagai dorongan besar bagi Ducati. Dengan dua pembalap terbaik di grid dan motor yang terus berkembang, Ducati kini berada dalam posisi yang sangat kuat untuk menghadapi musim MotoGP 2025. Domenicali berharap bahwa kombinasi Marquez dan Bagnaia akan membawa kesuksesan besar bagi tim pabrikan asal Italia ini. Kami memiliki dua pembalap terbaik dan motor terbaik. Sekarang saatnya untuk membuktikan bahwa Ducati adalah tim yang dominan di MotoGP, kata Domenicali. Keputusan Marquez untuk mendukung Bagnaia sebagai pembalap utama menunjukkan kedewasaan dan komitmennya terhadap kesuksesan tim. Dengan semangat kerjasama yang kuat, Ducati Lenovo Team siap menghadapi tantangan besar di musim MotoGP 2025. Gigi Dalinya ingin Marc Marquez jadi pembalap utama Ducati, tapi Marquez menolak dan hormati Francesco Bagnaia. Tes pramusim MotoGP 2025 di Barcelona tak hanya mengukir cerita tentang performa impresif Marc Marquez bersama Ducati Desmosedici GP25, tetapi juga membuka perbincangan soal hierarki di dalam tim Ducati Lenovo. Bos Ducati Corse, Gigi Dalinya, secara terbuka mengungkapkan keinginannya untuk menjadikan Marc Marquez sebagai ujung tombak dalam pengembangan Desmosedici GP25. Namun, Marquez secara tegas menolak tawaran tersebut, menyatakan bahwa Francesco Bagnaia lebih layak menjadi pembalap utama karena kontribusinya yang besar terhadap tim. Dalam wawancara dengan media setelah tes Barcelona,
Dalinya menjelaskan alasannya ingin menjadikan Marquez sebagai pembalap utama. Mark memiliki kemampuan luar biasa dalam memahami motor dan memberikan umpan balik teknis. Dia adalah salah satu pembalap terbaik sepanjang masa, dan hasil tes pramusim ini menunjukkan bahwa dia sudah sangat cocok dengan GP25, ungkap Dalinya. Dalinya menambahkan bahwa pengalaman dan mentalitas juara Marquez adalah elemen penting dalam proyek pengembangan jangka panjang Ducati. Mark tidak hanya membawa kecepatan, tetapi juga keahlian yang bisa membawa motor ini ke tingkat berikutnya, jelasnya. Meski mendapat pujian tinggi dari Dalinya, Marc Marquez memilih merendah. Ia menyatakan bahwa Bagnaia, yang telah memberikan 2 gelar juara dunia MotoGP untuk Ducati pada 2022 dan 2023, pantas mendapatkan status sebagai pembalap utama. Saya baru saja tiba di tim ini, sementara Pecco, Bagnaia, sudah menjadi bagian penting dari kesuksesan Ducati. Dia adalah juara dunia 2 kali dan telah membawa banyak prestasi. Saya merasa belum pantas untuk mengambil peran itu, kata Marquez kepada wartawan. Marquez juga menegaskan bahwa dirinya lebih fokus untuk beradaptasi dengan lingkungan baru dan membantu tim secara kolektif. Tujuan saya adalah memberikan kontribusi terbaik, bekerja sama dengan Pecco, dan memastikan Ducati tetap berada di puncak, tambahnya. Bagnaia, yang juga tampil solid di tes Barcelona dengan finish di posisi ketiga, mengaku terkejut sekaligus tersentuh oleh sikap Marquez. Marc adalah salah satu pembalap terbaik yang pernah ada, dan mendengar dia mengatakan hal seperti itu menunjukkan betapa dia menghargai kerja keras saya di tim ini, ujar Bagnaia. Bagnaia percaya bahwa kehadiran Marquez justru akan memperkuat tim secara keseluruhan. Kami memiliki 2 pembalap kuat, dan itu adalah keuntungan besar. Saya yakin kami bisa saling mendukung untuk terus berkembang, tambahnya. Keputusan soal hierarki pembalap dalam tim Ducati Lenovo kini menjadi perhatian. Meski Dalinya ingin menjadikan Marquez sebagai ujung tombak pengembangan, dinamika di dalam tim menunjukkan pendekatan yang lebih kolektif. Dalam MotoGP modern, tim tidak hanya bergantung pada satu pembalap. Kami memiliki 2 pembalap hebat, dan itu adalah kekuatan kami. Keduanya memiliki peran penting, ujar Davide Tardozzi, manajer tim Ducati Lenovo. Dengan Bagnaia dan Marquez di skuad yang sama, Ducati Lenovo memiliki salah satu line-up terkuat di grid. Dalinya optimis bahwa kombinasi pengalaman Marquez dan stabilitas Bagnaia dapat membawa Ducati kembali meraih gelar juara dunia. Musim ini akan sangat menantang, tetapi kami percaya bahwa dengan Pecco dan Marc, kami memiliki apa yang dibutuhkan untuk terus mendominasi, kata Dalinya. Keputusan Marc Marquez untuk menolak peran sebagai pembalap utama di Ducati Lenovo menunjukkan sikap rendah hati dan rasa hormatnya terhadap Francesco Bagnaia. Di sisi lain, itu juga mencerminkan dinamika internal tim Ducati yang lebih mengutamakan kolaborasi daripada hierarki tradisional. Dengan kombinasi kedua pembalap ini, Ducati tampaknya siap menghadapi musim MotoGP 2025 dengan kekuatan penuh. Pedro Acosta jadi incaran Ducati. Krisis KTM di MotoGP 2025 memicu spekulasi baru. Nasib KTM di ajang MotoGP tengah menjadi sorotan setelah laporan keuangan terbaru menunjukkan perusahaan induknya, KTM AG, mengalami kebangkrutan dengan utang mencapai 3 miliar euro atau sekitar 50 triliun rupiah. Meskipun pihak manajemen menyatakan bahwa hal ini tidak akan berdampak pada aktivitas balap mereka, sejumlah langkah penghematan mulai terlihat. Salah satunya adalah pembekuan pengembangan motor untuk musim MotoGP 2025, sebagaimana dilaporkan pada 3 Desember 2024. Keputusan tersebut menimbulkan kekhawatiran di kalangan penggemar, tim, dan pemangku kepentingan MotoGP. Bahkan, Dorna Sports, pemegang hak komersial MotoGP, dikabarkan tengah menyiapkan rencana darurat jika KTM memutuskan untuk mundur dari kompetisi ini. Dalam situasi yang penuh ketidakpastian ini, perhatian beralih kepada Pedro Acosta, pembalap muda berbakat yang disebut-sebut sebagai salah satu aset paling berharga KTM. Acosta, yang menjuarai Moto3 pada 2021 dan tampil mengesankan di Moto2, menjadi figur yang diminati banyak tim. Ducati, raksasa MotoGP asal Italia,
dilaporkan telah melakukan pendekatan serius untuk merekrut pembalap asal Spanyol tersebut. Menurut laporan media Italia, Ducati telah menghubungi Albert Valera, manajer Pedro Acosta. Valera, yang juga mewakili Jorge Martin dan Aleix Espargaro, dikabarkan tengah mempertimbangkan berbagai opsi untuk masa depan Acosta. Sementara itu, Ducati tampaknya siap menjadikan pembalap berusia 20 tahun ini sebagai bagian dari rencana jangka panjang mereka. Ducati sudah berbicara dengan Albert Valera. Mereka sangat serius mempertimbangkan Pedro Acosta sebagai opsi terbaik yang tersedia di pasar saat ini, tulis laporan tersebut. Langkah Ducati ini bukan tanpa alasan. Mereka dikenal memiliki strategi jangka panjang yang solid untuk menjaga dominasi mereka di MotoGP. Setelah sukses dengan pengembangan motor dan pembalap seperti Francesco Bagnaia, Enea Bastianini, dan Jorge Martin, penambahan Pedro Acosta ke dalam tim pabrikan akan memperkuat posisi mereka di masa depan. Sementara itu, krisis finansial yang melanda KTM telah memunculkan berbagai spekulasi tentang masa depan mereka di MotoGP. Meskipun CEO KTM, Stefan Pierer, dan Direktur KTM Motorsport, Pete Beirer, bersikeras bahwa kebangkrutan ini tidak akan memengaruhi partisipasi mereka di kejuaraan dunia, pembekuan pengembangan motor menjadi sinyal bahwa situasi di balik layar tidak sepenuhnya stabil. Kekhawatiran ini juga dirasakan oleh Dorna Sports. Sebagai penyelenggara MotoGP, mereka perlu memastikan jumlah pabrikan tetap kompetitif agar daya tarik kejuaraan tidak menurun. Jika KTM benar-benar mundur, kejuaraan akan kehilangan salah satu tim pabrikan yang paling agresif dalam mengembangkan teknologi dan mempromosikan bakat muda. Pedro Acosta, dengan prestasi dan potensi luar biasanya, menjadi salah satu topik utama di pasar pembalap saat ini. Karirnya yang melesat sejak debut di Moto3 membuatnya digadang-gadang sebagai calon juara dunia di kelas Premier. Jika KTM tidak mampu memberikan kepastian terkait masa depannya, besar kemungkinan Acosta akan memilih untuk bergabung dengan Ducati. Dengan tim yang memiliki sumber daya melimpah dan strategi yang matang, Ducati bisa menjadi tempat ideal bagi Acosta untuk mengembangkan karirnya lebih jauh. Namun, hingga saat ini belum ada keputusan resmi dari kedua belah pihak. Situasi ini akan terus menarik perhatian, terutama menjelang akhir musim ketika tim-tim biasanya mulai menyusun rencana untuk tahun berikutnya. Krisis finansial KTM menciptakan ketidakpastian besar di MotoGP, tetapi juga membuka peluang menarik di pasar pembalap. Jika benar-benar bergabung dengan Ducati, Pedro Acosta dapat menjadi bagian dari era baru dominasi tim asal Italia tersebut. Di sisi lain, keberadaan KTM di MotoGP akan terus diawasi dengan saksama, mengingat peran penting mereka dalam menjaga keseimbangan dan kompetisi di grid. Claudio Domenicali tantang Gigi Dalinya untuk sapu bersih kemenangan di MotoGP 2025. Tes pramusim MotoGP 2025 di sirkuit Barcelona pada 19 November 2024 membawa angin segar bagi Ducati Lenovo Team. Dalam tes tersebut, Francesco Bagnaia dan Marc Marquez menunjukkan performa impresif dengan menempati posisi ketiga dan keempat tercepat, menegaskan potensi Desmosedici GP25 sebagai motor yang dominan. CEO Ducati, Claudio Domenicali, tak mau melewatkan momentum ini dan memberikan tantangan besar kepada General Manager Ducati Corse, Gigi Dalinya, untuk menyapu bersih kemenangan sepanjang musim MotoGP 2025. Hasil tes Barcelona menjadi indikasi nyata bahwa Ducati semakin matang dalam pengembangan Desmosedici GP25. Bagnaia, juara dunia 2 kali, menunjukkan konsistensi dengan menempati posisi ketiga, sementara Marquez, yang baru bergabung dengan tim pabrikan, mampu langsung beradaptasi dan finish keempat. Domenicali memuji performa kedua pembalap tersebut, seraya menyoroti pentingnya konsistensi dalam meraih target besar. Kami memiliki motor yang kuat, 2 pembalap terbaik, dan tim teknis yang solid. Dengan kombinasi ini, kami yakin bisa mendominasi musim 2025, ujar Domenicali. Sebagai pemimpin divisi balap Ducati, Gigi Dalinya mendapat tantangan langsung dari Domenicali untuk membawa Ducati ke level yang lebih tinggi. Domenicali berharap Ducati bisa mencatat sejarah dengan menyapu bersih semua kemenangan dalam satu musim penuh. Gigi dan tim teknis telah bekerja luar biasa dalam beberapa tahun terakhir.
Sekarang, saatnya kami menetapkan standar baru dengan mendominasi seluruh musim MotoGP 2025. Ini bukan sekadar ambisi, tetapi target yang realistis, kata Domenicali. Dal-Inya menyambut tantangan tersebut dengan optimisme, tetapi ia juga menekankan bahwa kemenangan sapu bersih membutuhkan kerja keras dan konsistensi luar biasa. Tantangan ini memotivasi kami untuk terus berinovasi dan bekerja lebih keras. Dengan Bagnaia dan Marquez, kami memiliki kombinasi sempurna untuk menghadapi tantangan ini, ujar Dal-Inya. Marc Marquez, yang menjalani debut pramusimnya bersama Ducati, menunjukkan hasil yang menjanjikan. Finish keempat tercepat di Barcelona menjadi bukti kemampuan adaptasi cepatnya dengan Desmosedici GP25. Marquez mengakui bahwa ia merasa semakin nyaman dengan motor dan tim barunya. Saya senang dengan hasil tes ini. Desmosedici GP25 sangat kompetitif, dan saya merasa semakin nyetel dengan motor ini. Fokus saya adalah terus memberikan masukan yang berguna bagi tim dan membantu Ducati mencapai target besar mereka, ujar Marquez. Marquez juga menekankan pentingnya kerjasama dengan Bagnaia untuk memastikan Ducati terus menjadi kekuatan dominan di grid. Bagnaia adalah pembalap hebat. Saya akan belajar banyak darinya, dan bersama-sama kami akan berusaha membawa Ducati ke puncak, tambahnya. Bagnaia, yang telah menjadi tulang punggung Ducati dengan gelar juara dunia pada 2022 dan 2023, menyambut baik kehadiran Marquez. Ia yakin bahwa kolaborasi mereka akan membawa manfaat besar bagi tim. Kehadiran Marc adalah keuntungan besar bagi kami. Dia membawa perspektif baru dan pengalaman yang luar biasa. Bersama-sama, kami akan bekerja untuk memastikan Ducati tetap menjadi yang terbaik, kata Bagnaia. Bagnaia juga merasa optimis dengan performa Desmosedici GP25 yang menurutnya sudah berada di jalur yang tepat untuk menjadi motor terbaik di grid. Dengan hasil tes pramusim yang menjanjikan, Ducati kini mempersiapkan diri untuk menghadapi musim MotoGP 2025 dengan percaya diri. Domenicali menegaskan bahwa tantangan sapu bersih kemenangan bukan hanya untuk pembalap, tetapi juga seluruh tim Ducati. Kami harus bekerja sebagai satu kesatuan. Dari teknisi hingga pembalap, semuanya harus memberikan yang terbaik. Target ini ambisius, tetapi bukan tidak mungkin, tutup Domenicali. Ducati Lenovo Team memasuki musim 2025 dengan ambisi besar untuk mencatatkan sejarah baru di MotoGP. Dengan performa solid Bagnaia dan Marquez, serta dukungan penuh dari tim teknis yang dipimpin Gigi Dal-Inya, Ducati yakin bisa mencapai target besar ini. Semua mata kini tertuju pada bagaimana mereka menerjemahkan potensi besar ini menjadi hasil nyata di lintasan balap. The fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.